dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GBT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh mengucap syukur jika Tuhan tetap memperkenankan kita mengikuti ibadah raya online hari ini. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa warta gereja. Ibadah hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lukas Sucipto MTH. Untuk itu kami atas nama pengurus dan jemaat GBTKO Ngesrep mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Lukas Sucipto MTH yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak. Mari kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Bila Bapak, Ibu, Saudara ingin memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui yang pertama, rekening Bank BCA atas nama GBTKO Ngesrep. Yang kedua, scan QR Code yang ada di aplikasi Warta Gereja Online GBT Ngesrep dan dapat didownload melalui Play Store. Ada 3 QR Code persembahan, yaitu kantong biru, persembahan umum atau kolekte, kantong merah, persembahan pembangunan, dan kantong kuning persembahan perpuluhan. Atau dapat persembahan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja setiap pada jam kerja. Bisa menggunakan amplop bebas atau amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bagi anak-anak sekolah minggu, bisa didampingi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui grup WhatsApp Tabernacle Kids setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi Om Didit di nomor berikut ini. Bagi remaja, bisa diarahkan untuk mengikuti ibadah online Teens Prateens melalui Zoom setiap hari Minggu pukul 11 pagi. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Kak Tina di nomor berikut ini. Mari teman-teman yang berjiwa muda untuk dapat hadir dalam ibadah youth service yang akan dilaksanakan secara on-site pada hari Minggu 25 Oktober 2020 pukul 17.00 bertempat di ruang ibadah utama GBTKO Ngesrep. Ibadah Raya Minggu 25 Oktober 2020 masih dilaksanakan secara online dimulai pukul 8 pagi melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Jika ada perubahan jam ibadah, akan kami informasikan lewat media online gereja, yaitu WhatsApp Group, web, Facebook, aplikasi Warta Gereja, dan Instagram. Radio Kerikson kembali mengudara dengan jam siaran pada hari Senin sampai Sabtu pukul 15.00 sampai 22.00. Jemaat dapat mendengarkan dengan mendownload aplikasi Radio Kerikson di Play Store. Pemberkatan nikah Saudara Devinda Arsandi dan Saudari Rizkia Delasari akan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Oktober 2020 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henok Edi Haryanto. Dikarenakan kondisi pandemi COVID, kami memohon maaf tidak mengundang jemaat untuk hadir di acara ini. Jemaat dapat mendukung melalui doa. Kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam seminggu ke depan. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur pagi ini kita boleh berada di tempat ini untuk memuji Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari setiap kita untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan hari lepas hari. Sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini Tuhan. Semua hanya karena kasih-Mu, semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan jika Engkau telah menyertai kami Tuhan sepanjang minggu ini. Dan saat ini Tuhan kami kembali datang dalam rumah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melayakkan setiap kami Tuhan. Kau menyucikan, menguduskan setiap kami. Agar kami boleh layak untuk datang di kaki-Mu Tuhan. Mempersembahkan segala korban syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir bekerja Tuhan, melawat setiap kami Tuhan. Setiap kami yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan, biarlah Tuhan memuaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Biarlah ini dapat menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari dengan segenap hati kita bawa pujian ini kepada Tuhan. Ya Roh Kudus, sungguh hati kami haus akan Engkau Tuhan. Puaskan sekarang Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku
kasih. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Puaskan setiap kami yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya menjemput kita semua bangkit berdiri. Boleh berikan lambai tangan bagi orang di samping, kanan, kiri, depan, belakang. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan sebab Dia Allah yang sungguh baik bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Kami mau bernyanyi bajumu Tuhan, memuji namamu yang kudus. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Mari katakan anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Sebab Tuhan hadir di tempat ini sekarang. Yesus nyanyi, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Mari sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, bersoraklah nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, bangun bait kudusnya Tuhan, bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Mari persembahkan seluruh hidup kita, seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Kita mau memuji Tuhan sebab Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh betapa dalamnya kasih-Mu Bapa. Betapa besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih
persilakan jemaat duduk kembali. Haleluya. Kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan bejana hidup kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini saudara, kita mau merenungkan kehidupan kita sejak kita ditebus oleh Tuhan. Saya percaya kita mendapatkan damai sejahtera yang tidak terkira, damai sejahtera yang tiada duanya, kasih yang tiada duanya di dunia ini. Kita sungguh bersyukur punya Allah seperti Tuhan. Kita bersyukur kita punya juru selamat, sehingga di dalam Dia kita memiliki kepastian keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau naikkan satu pujian, biarlah ini dapat menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kalau ku hidup Tuhan, aku mau hidup bagimu. Biar selama kehidupan kita ini, kita mau bawa bagi kemuliaan Tuhan saja. Haleluya Yesus. Terima kasih. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlukan anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Yesus, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari nyatakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh Tuhan, ku ikut kehendak-Mu. Kami perlukan anugerah-Mu Tuhan. Perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kesulitan, tantangan, bahkan saat-saat ini yang menimpa kami semua, tidak dapat satupun yang dapat menjauhkan kami daripada kasih daripada Engkau. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua melalui firman kebenaran-Mu. Kami buka hati kami, siapkan akal budi kami, pendengaran kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Kita semua berkata, amin. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya memperoleh kesempatan, diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala Sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Henoh Hendy Haryanto dan istri, pengurus PPH yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman. Mungkin sudah banyak yang kenal karena ditulis yang melayani pada pagi hari ini. Ya, saya melayani di Klipang, ya dekat sekali, mungkin 1/4 jam sampai di tempat ini. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, saya melayani membuka persekutuan doa terlebih dahulu di Klipang itu tahun 2000 dan menempati ruko yang sekarang menjadi tempat kami beribadah itu sejak 2011, ya. Kalau di tempat ini kemarin merayakan ulang tahun yang ke-30 dan 35 pelayanan Bapak Henoh, ya. Kalau saya mulai pelayanan tahun 2000 sudah 20 tahun. Tapi kami menempati tempat yang permanen itu baru tahun 2011. Bapak Dwi Agus sudah pernah ke sana. Tempat cuma 5 meter kali 10 meter, ya. Sehingga kami sedikit-sedikit renovasi terus apa yang bisa dikembangkan di sana. Dan oleh anugerah Tuhan, ya semuanya berjalan dengan baik sekalipun banyak tantangan. Saudaraku, sebenarnya saya bukan orang yang pintar berkhotbah, saudaraku ya. Enggak pandai berkhotbah, enggak seperti Bapak Gembala Saudara. Ya karena anugerah Tuhan saja, Tuhan panggil saya. Karunia saya itu lebih kepada administrasi. Memang setelah saya selesai pendidikan, saya kerja di bank itu selama 2 tahun di kota Bandung. Dan umur 25 saya baru dipanggil Tuhan melayani ya di Semarang ini. Ya, mungkin tidak saya perpanjang perkenalan saya rasa cukup. Dan ketika saya menyampaikan firman, saya juga ingin membagi berkat. Saya sisipkan, biasanya saya itu suka orang bersaksi, saudaraku ya. Tidak hanya berupa doktrin, ajaran-ajaran Alkitab, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Saya sharing, saya saksi, dan ternyata itu menjadi kekuatan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tersimpah menjadi kekuatan bagi kami ketika kami melayani pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini saya mengambil memberikan judul mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena kita menyadari
kekuatan kita terbatas, ya. Kita lihat satu ayat di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Dari ayat ini kita melihat, saudaraku kasih dalam Tuhan, kata-kata diberkati, ya. Kata-kata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara mau semua diberkati Tuhan, amin. Angkat tanganmu. Yang diberkati Tuhan, jangan angkat kakimu nanti pergi semua, saudara ya. Nah, kata-kata mengandalkan ini ternyata mempunyai arti dalam bahasa Ibrani batah itu lebih confident, ya, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya. Dan juga dikatakan lebih mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ya. Kalau mengandalkan Tuhan hanya sebatas ini artinya. Ya. Ukurannya juga tidak tahu. Yang kelihatan mengandalkan Tuhan juga tidak kelihatan. Ya, karena mengandung unsur percaya, yakin. Ya, lebih yakin. Sehingga saudara dalam Tuhan, apakah dengan mengandalkan Tuhan, itu berarti semuanya beres, semuanya selesai. Wah, aku mengandalkan Tuhan kok, ternyata gagal ya. Ternyata aku kok mengalami masalah yang seperti ini ya. Kok aku difitnah ya? Ya. Aduh, kalau makan fitnah itu saya juga sering. Harus menelan pahit. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, apakah dengan mengandalkan Tuhan berarti semuanya beres, semuanya selesai? Tidak, saudaraku. Kita akan belajar dari Alkitab ini, saudaraku. Saudaraku, tentunya kita melihat sejarah bangsa Israel itu pernah menghadapi satu situasi dan kondisi yang buruk. Ya. Dan kalau dikatakan zaman sekarang ini, mungkin pada waktu itu juga bangsa Israel sudah alami dengan berbagai krisis, ya, sosial, ekonomi, ya, pemerintahan, bahkan spiritualitas, ya, mengalami krisis dan kondisi yang mungkin sama. Dalam zaman sekarang ini kita juga menghadapi krisis. Saudaraku, di dalam Hakim-Hakim terutama pasal 19 ayat sampai pasal 20, situ ceritakan bahwa Israel pernah memerangi salah satu suku Israel, ya, yaitu suku Benyamin, di mana ada orang yang berbuat asusila dan tidak mau dihakimi. Singkat cerita, saudaraku, ada seorang Lewi yang punya gundik. Ini sudah merupakan satu bentuk penyelewengan ya. Orang Lewi itu pelayan Tuhan, punya gundik. Dan dia pergi ke satu daerah, ya, setengah dia menginap di malam hari, istrinya itu ya diambil, diculik, dan diperkosa rame-rame ya oleh orang kota di Gebea waktu itu. Setelah itu dibawa pergi sama orang Lewi ini, ternyata istrinya itu udah meninggal. Sehingga dimutilasi, dipotong-potong menjadi 12 potong. Dikirim kepada satu suku Israel, 12 itu satu-satu. Bayangin, saudara, kejahatan yang mengerikan itu sudah ada dalam perjanjian lama, saudara, ya. Jadi kalau sekarang ada mutilasi itu kita enggak kaget, Alkitab sudah pernah tulis. Nah, singkat cerita, melihat itu Israel atau suku-suku yang lain ini geram, marah sama suku Benyamin ini. Dan suruh orang-orang yang berbuat asusila itu untuk dihakimi lah istilahnya. Tapi orang Benyamin tidak mau, malah mengerahkan kekuatannya. Nah, ini yang saya mau ceritakan, saudaraku. Mengerahkan kekuatannya sehingga terjadi
perang antara Israel yang 11 suku dengan suku Benyamin. Salah satu suku yang menjadi saudara mereka sendiri. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dari cerita ini kita belajar, saudaraku, ya. Yang pertama, ketika kita mengandalkan Tuhan, itu bukan berarti tanpa kesulitan. Ya, kita lebih confident, kita lebih yakin, kita lebih percaya kepada Tuhan, itu bukan satu jaminan kita tidak mengalami kesulitan. Ya, namanya hidup, kita mengalami kesulitan. Nah, saudaraku, Israel bertanya sama Tuhan, ketika orang-orang Benyamin ini tidak mau menyerahkan orang yang berbuat asusila itu, dan mereka mau menyerang, ya, orang Benyamin juga siap berperang. Dan orang Israel itu bertanya sama Tuhan, kira-kira kami mau maju enggak? Dan akhirnya mereka maju, berperang. Mereka bertanya sama Tuhan. Yang saya lihat di sini ada 400.000 orang Israel, sedangkan orang Benyamin hanya 26.700 orang yang sama-sama dapat berperang. Tapi sudah kasih dalam Tuhan, kita lihat Tuhan izinkan terjadi dalam peristiwa ini. Kalau saudara baca Hakim-Hakim pasal 20 ayat 20 sampai 21. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Saudaraku bayangin, 400.000 melawan 26.700 orang. Tapi yang kecil ini dapat menggugurkan, dikatakan tadi ya, menggugurkan barisan orang-orang dari Israel ini berapa, saudaraku? 22.000. Saudara, ternyata orang Israel yang sudah bertanya kepada Tuhan, toh masih mengalami kekalahan. Awal kitab Hakim-Hakim ditulis, memang memiliki latar belakang bahwa tidak ada raja dan orang Israel menurutin apa yang menjadi kemauannya sendiri. Ya, ketika mau berperang mereka bertanya sama Tuhan. Dan biasa suku Yehuda yang maju berperang terlebih dahulu. Ini pun juga suku Yehuda. Kekuatan yang nomor satu ada di Israel, suku Yehuda ini dikerahkan. Tapi kenapa kalah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan ini juga kita belajar, saudaraku, bahwa Tuhan mengizinkan kekalahan atau kesulitan itu terjadi dalam hidup kita. Ya, kalau kita mengalami kekalahan, kalau kita mengalami kesulitan, ya, itu diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Seberapa banyak kita tidak pernah mengalami kesulitan, tidak pernah mengalami kekalahan. Sekalipun kita sudah bertanya sama Tuhan. Bahkan kita memberikan yang terbaik, kekuatan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ingat, saudaraku, dalam peristiwa ini juga mayoritas sekalipun ya mungkin bisa kalah menghadapi minoritas. Kekuatan besar yang kita kerahkan sekalipun mungkin kita mengalami kegagalan menghadapi masalah yang kecil. Saudaraku, sadarkah kita bahwa segala kekuatan kita yang menurut kita besar, yang menurut kita mampu, yang menurut kita kuat, itu dapat mengalahkan yang ada di hadapan kita. Saudaraku kasih Tuhan, ada sisi mengandalkan Tuhan yang masih harus kita benahi. Ada sisi-sisi keyakinan kita yang harus kita benahi dalam hidup kita. Mungkin itu masalah cara dan waktu Tuhan yang berhubungan dengan hati kita. Bertanya sama Tuhan, tidak dijelaskan bertanyanya sampai di mana. Ya, bertanya sama Tuhan, tapi tidak minta tuntunan yang sejauh mana. Enggak tahu.
Yang jelas kami bertanya sama Tuhan, kami harus maju berperang dan kami mengerahkan kekuatan kami, Yehuda. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya memberikan gambar di situ. Mungkin enggak masuk ya. Oh, enggak masuk ya. Sebuah pohon, ya, pohon mangga yang tidak berdaun, bahkan itu dipotong, tapi berbuah mangga yang lebat. Ya, ini yang pepaya ya, tapi yang di atasnya sebenarnya ada buah daripada mangga. Karena saya senang menanam tanaman atau pohon-pohon, ya. Dan ketika saya melihat pohon mangga yang dipangkas cuma mungkin sekitar 2 meter, tapi buahnya lebat tanpa daun. Sementara saya punya di rumah itu punya pohon mangga, 3 pohon mangga di rumah saya. Ya, dulu pernah berbuah, tapi terus saya potong. Ya, sekarang yang berbuah lebat daunnya, bukan buah ya, yang lebat daunnya. Waduh, saya berpikir ini kalau tahun depan tidak berbuah tak potong apa ya. Yang satu saya beli bibitnya cukup mahal, ya. Yang satu pemberian tetangga saya yang juga, waduh pohonnya buahnya lebat sekali. Tapi beberapa tahun ini saya tidak menikmati buahnya. Nah ini maksudnya gambar ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah tetaplah ya berbuah sekalipun kesulitan ada di sekitar kita. Kita alami kesulitan. Jangan stop buah kita. Sekalipun kekalahan-kekalahan dalam hidup, kesulitan-kesulitan dalam hidup, itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jangan kesulitan itu menghambat buah kita. Jangan kesulitan tidak lagi memproduksi di dalam diri kita hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, kesulitan, tantangan itu kita hadapi. Ya, termasuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan oleh anugerah Tuhan, saya melihat Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala perkara. Bagian yang kedua yang ingin saya Bapak Saudara melihat sisi cerita ini dan kita aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan kita. Yaitu mengandalkan Tuhan itu berbeda dengan kehendak kita. Ya kalau bahasa Alkitabnya, ya celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, gitu ya. Tapi berbahagia orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, lebih yakin, lebih confident, lebih percaya kepada Tuhan itu jangan kita menggunakan kekuatan kita. Gitu. Kalau tadi pertama masih menggunakan kekuatan mayoritas, kekuatan ya yang dapat diandalkan. Nah, mengandalkan Tuhan itu sepenuhnya itu sangat berbeda dengan mengandalkan kekuatan kita. Kalau saudara baca nanti dalam cerita ini, dengan menangis orang Israel bertanya kepada Tuhan lagi, apakah kami harus berperang melawan saudara kami? Pasal 20 ayat 22 sampai dengan ayat 23 dikatakan, tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula. Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Binyamin saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Tuhan katakan majulah melawan mereka. Tadi Tuhan majulah. Saudaraku, tapi apa yang terjadi saudaraku terkasih dalam Tuhan? Tadi kalau 400.000 kurang 22.000 berapa ya saudaraku ya? Sekarang ini ternyata ketika mereka menangis di hadapan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan juga,
Orang Benyamin masih mengalahkan orang Israel 18.000. Wow. Kok kekalahan lagi yang terjadi? Kok kekalahan lagi yang terjadi? Mereka sudah menangis loh. Yang tadi yang pertama mereka sudah bertanya sama Tuhan. Yang kedua ini mereka menangis loh di hadapan Tuhan. Sampai petang mereka menangis. Bapak Ibu Saudara semua, apakah saudara sudah bisa menangis di hadapan Tuhan? Atau mungkin dibuat Tuhan menghadapi masalah? Itu saudara menangis. Ketika kami menghadapi tantangan, kami cuma hanya bisa menangis. Di tembok kami menangis kayak di depan tembok ratapan. Menangis. Bahkan istri saya berkata begini, saudaraku. Apakah melayani Tuhan itu cuma ngurusin jemaat? Dulu papi menjadi staf full time di Gajah Mada berapa tahun. Tapi kami 2004 ketika anak yang pertama kami lahir kami sudah tidak lagi full. Ya. Kami konsentrasi kepada pelayanan di tempat kami berada. Kami istri saya berkata, apakah melayani Tuhan itu cuma seperti ini? Pas ketika kami menghadapi kesulitan juga ada teman kami dari Jakarta itu datang. Mas, layani tempatku aja enggak ada pendetane ini. Di Reni Jaya waktu itu. Enggak ada pendetane, tempatku aja. Kebetulan dia juga pengurus. Saya katakan ya nanti saya bertanya sama Tuhan. Apa sih yang kita gandoli itu apa? Oh, tantangannya besar, sulit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di sini, orang Israel menangis di hadapan Tuhan. Mungkin air mata kita dalam pergumulan kita menghadapi masalah, mungkin sudah tidak terbendung lagi. Kita mungkin menangis. Dan Tuhan izinkan kita menangis di hadapan Tuhan. Itu Tuhan izin. Terkadang Tuhan membiarkan kita menangis. Menghadapi kegagalan, bahkan masalah-masalah yang pahit dalam hidup kita. Di sini tidak ada yang tidak pernah menangis menghadapi masalah, tantangan. Wah hebat saudara. Tapi justru kekuatan saya terletak ketika saya menangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan izinkan itu menangis. Kadang-kadang saya khotbah itu saya nangis. Kok cengeng sekali, kok gembeng sekali ya. Tapi enggak tahu. Ya. Tuhan mungkin tinggalkan kita sementara untuk kita dapat mengelola pikiran, perasaan, kehendak kita. Apakah yang salah? Apakah yang keliru dalam hidupku? Aku sudah menangis di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tadi ada gambar pepaya tadi. Saya senang dengan buah-buahan. Kalau saudara melihat pepaya itu kekuatan batangnya itu tidak seberapa. Tapi dia dapat menerobos atau menembus tembok sampai temboknya itu bengkah, orang Jawa bilang ya, pecah. Ya. Tapi yang saya lihat di sini dari pohon ini ternyata menghasilkan buah yang luar biasa. Buahnya besar-besar. Kami juga menanam beberapa pepaya. Memang awalnya berbuah, tapi sekarang tinggi tidak ada buahnya. Ini buahnya kemana ini? Cuma daun-daun tok. Tinggi menjulang, buat apa? Kegunaannya apa? Di TK itu saya tanami, kami juga membuat TK dan playgroup. Yang tinggi tidak ada buahnya, tak potong. Ya, tak potong sengaja enggak, saya ambil dari akarnya dari sampai bawah, tak potong tengah-tengah. 1 atau 2 meter gitu. Tak biarin, bisa tumbuh lagi enggak? Ternyata bisa tumbuh lagi.
Saya tidak mengharapkan tingginya pohon pepaya, tapi buahnya. Ini pendek, saudaraku. Tembok pagar aja tidak nyampe, saudaraku. Tapi buahnya. Saudaraku, kadang Tuhan tuh harus memangkas kita. Ketinggi hatian kita. Ya, supaya kita tunduk, bisa menangis di hadapan Tuhan. Saudara lihat kisah Abraham Lincoln, saudaraku. Umur 22 dia gagal dalam bisnis. Umur 23 dia kalah dalam pemilihan legislatif. Umur 24 dia kalah dalam pemilihan di Buenos Aires. Umur 26 istrinya meninggal. Umur 27 dia mengalami goncangan mental. Umur 29 dia kalah sebagai pembicara. Umur 31 dia kalah dalam pemilihan. Umur 34 dia kalah dalam kongres. 37 dia terpilih di kongres. 39 lagi kalah kembali di kongres. Umur 46 kalah di senat. Umur 47 kalah sebagai wakil presiden. Kalah di senat lagi umur 49. Baru umur 51 dia terpilih menjadi presiden. Saudaraku bayangin, saudaraku. Kegagalan hidup. Ya. Tapi dapat diterobos oleh Abraham Lincoln ini dengan umur yang sudah tidak muda lagi, umur 51. Saudaraku, dari pelajaran bagian yang kedua ini, Tuhan akan membuat supaya kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Karena mengandalkan Tuhan itu beda dengan mengandalkan kekuatan kita. Sementara orang bisa berkata mengandalkan Tuhan, tapi sebenarnya itu pikiran, itu kekuatannya yang dapat mendukung. Ya. Tapi Tuhan buat sedemikian supaya orang percaya, supaya kita semua tidak bersandar lagi pada kekuatan kita, pengertian kita. Karena sangat berbeda dengan mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang dalam Yeremia pasal 17 ayat yang sama ya, ayat 5 sampai 8 saya lihat-lihat di situ. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi diberkatilah Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, mengandalkan Tuhan itu dinyatakan dengan ketaatan. Ya, saya bebas memilih kata-kata yang apa sih maksud daripada mengandalkan Tuhan yang sesungguhnya. Ya, karena kita yakin itu tidak bisa dilihat. Kita lebih confident tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat ketika kita melakukan firman, taat kepada kebenaran firman. Saudaraku, dalam bagian ini Israel akhirnya ketika mengalami 2 kali peperangan kalah. Yang pertama 22.000 tentaranya harus dibinasakan. Sekarang juga 18.000 yang kedua. Ya, menghadapi kekuatan yang lebih kecil sebenarnya. Akhirnya Israel pergi ke Betel. Memang waktu itu belum ada rumah Tuhan di Betel, tapi Betel itu berarti rumah Tuhan. Mereka menangis, nangis lagi. Orang Israel juga ternyata hatinya bisa hancur di hadapan Tuhan ketika menghadapi kegagalan. Mereka berpuasa, ya, mereka mempersembahkan korban bakaran. Mereka mempersembahkan korban keselamatan. Dan apa, saudaraku, yang luar biasa, mereka menghadirkan tabut Tuhan, tabut perjanjian Tuhan. Dalam pasal 20 ayat 26 sampai 27 saya bacakan buat saudara. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel,
Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan, pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. Saudaraku, pada bagian yang ketiga ini, bangsa Israel taat. Tidak hanya bertanya kepada Tuhan, tidak hanya menggunakan kekuatan, tapi mereka tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, apa yang seharusnya mereka kerjakan. Saudara, di bawah pimpinan Musa, di bawah pimpinan Yosua, sebelum zaman hakim-hakim, hal yang serupa sudah dikerjakan oleh orang Israel. Tapi ketika mereka menghadapi tidak ada pemimpin dalam bangsa itu, kekalahan-kekalahan hidup mereka karena mereka tidak kembali melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Taat. Coba saudaraku, beberapa langkah yang dikerjakan. Tidak hanya nangis. Kalau nangis tok cukup. Itu peperangan yang kedua sudah dimenangkan oleh orang Israel. Tetapi nangis itu tidak cukup. Saudaraku. Hancur hati kita itu tidak cukup. Tuhan membutuhkan tindakan yang nyata, ketaatan yang terlihat dari bangsa itu. Mereka berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka juga mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Dan satu kuncinya lagi, mereka hadirkan kekuatan Tuhan yang sebenarnya, tabut perjanjian Tuhan. Gereja tanpa tabut perjanjian Tuhan, kehadiran Tuhan, belum mengalami rahasia Tuhan yang sebenarnya. Karena rahasia yang berabad-abad dikatakan dalam kitab Filipi, itu diberikan kepada umat yang tahu bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus ada di gereja. Hadirat Allah ada di tengah-tengah umat, itu kekuatan yang luar biasa. Dalam cerita selanjutnya ketika tabut Tuhan ada, kemenangan-kemenangan itu terjadi. Itu sudah dialami dalam Yosua. Nanti dialami lagi pada zaman Daud. Ketika tabut itu tidak dihadirkan di tengah-tengah bangsa Israel. Dia ada di rumah Obed-Edom. 3 bulan lamanya rumah Obed-Edom diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sampai itu terdengar oleh Daud, diambil lagi tabut Tuhan. Lambang kehadiran Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan mengalami kemenangan. Tuhan menjawab dan berjanji kepada Israel dalam ayat yang ke-28. Kalau saudara baca, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Coba saudara, ayat ini kita baca sebentar. Ayat yang ke-28 dikatakan di sini. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan Pinehas dan bin Eliezer bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Bagian yang pertama maju, bagian yang kedua maju.
syukur maju, menang atau kalah aku tidak tanggung. Dalam arti seperti itu. Tapi pada bagian ini Allah berjanji dan melengkapi janjinya. Majulah, besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Luar biasa saudaraku, ketika ada satu ketaatan, janji Allah itu lengkap berubah. Ya. Sehingga bangsa itu kalau saudara baca ayat yang ke-35 bisa mengalahkan suku Benyamin 25.100 orang. Kalau tadi 26.700 dipotong 25.100 orang tinggal berapa? Dan sementara sisanya melarikan diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari bagian ini kita melihat ketaatan kita akan firman. Bahkan ketika kita mencari hadirat Tuhan dengan merendahkan diri kita, ya, dengan kita sungguh-sungguh menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan yang mengambil alih pimpinan, mengambil alih dan menyatakan kuasanya dengan cara dan waktunya Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak berkata nanti, tapi besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Janji Tuhan yang sangat indah, sangat sempurna di dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya kasih gambar ini. Raksasa ada di depan Anda, tidak pernah lebih besar dari Tuhan di dalam diri Anda. Ya, raksasa di depan Anda tidak akan pernah lebih besar daripada Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan percayalah saudaraku kasih Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, dalam Yeremia lebih lengkapnya tadi, orang yang mengandalkan Tuhan, diberkati Tuhan, ya, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, yang di dalam Mazmur juga ditulis, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi perenungan bagi kita. Sudahkah aku mengandalkan kekuatan Tuhan? Sudahkah hidupku sepenuhnya aku berikan kepada Tuhan? Seketika kekuatanku habis lenyap dan hanya bagianku adalah Allah, maka Tuhan yang akan bertindak di dalam kehidupan kita, membawa kita mungkin dalam titik nol. Tuhan yang bersama kami, ada bersama kami. Mari kita naikkan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Mari kita berdiri bersama-sama. Sekalipun hidup tidak menentu Tuhan, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allah
bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang Bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Oh, sekalipun Tuhan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Mari taruh harapanmu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, Kau bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, Sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Katakan lagi, Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tidak takut Tuhan. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku Bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau Bersama. Sekali lagi Tuhan, katakan, Tuhan yang bersama kami. Bapak Agus, Bapak Pendeta Agus akan berdoa untuk kita. Kami Berjalan bersama kami, ku tak takut, ku tak gentar, Amin. sebab Allahku bersama Angkat tanganmu pada Tuhan. kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku yang pegang hidupku, yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidup kami, Tuhan. Tangan-Mu yang Oh, pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sekali lagi katakan, tangan-Mu yang pegang hidup kami. Haleluya. Ku yakin Kau bersama
Saudara yang hari ini engkau sedang mengalami kelemahan, engkau sedang merasa Tuhan jauh daripadamu, engkau yang sedang merasa kesulitan dan berkata, Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi untuk menahan penderitaan yang aku hadapi. Hari ini mari datang pada Tuhan, mari mengandalkan Tuhan, dan mari berserah penuh kepada Tuhan. Hamba mintakan anugerah-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau berikan kekuatan kepada umat-Mu. Biarlah mereka mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam hidup mereka. Engkau Tuhan datang dan bersama dengan umat-Mu. Kami berdoa, biarlah kekuatan Tuhan mengalir. Engkau mengalirkan anugerah-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan Engkau. Kami meminta Engkau Tuhan beri kekuatan kepada kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami mungkin mengandalkan kekuatan kami sendiri, mengandalkan pemikiran kami sendiri, mengandalkan kemauan kami sendiri. Kami tidak mengandalkan Tuhan. Hari ini kami bertobat. Hari ini kami mohon ampun kepada Tuhan. Kami merendahkan diri kami kepada Tuhan. Kami mohon kekuatan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk taat kepada Tuhan langkah demi langkah. Dan kami percaya kami akan melihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kami mintakan kekuatan dan anugerah-Mu untuk setiap umat-Mu, dimampukan untuk melalui masa-masa sulit, dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan, dimampukan untuk menyelesaikan setiap masalah oleh kekuatan Tuhan. Kami percaya kalau Engkau ada dalam hidup kami, maka Engkau berikan kemenangan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan dari kebenaran firman ini. Haleluya. Kau senantiasa bersama-sama dengan kami, maka kami akan memperoleh kemenangan-kemenangan dalam hidup kami. Biar kami menangis, biar kami berdoa, merendahkan diri di hadapan-Mu, dan lebih lagi Tuhan menghadirkan hadirat-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tahu situasi dan kondisi saat ini. Dalam masa-masa pandemik ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau akan terus memberkati bangsa kami. Dalam ekonomi, dalam keamanan, dengan kesejahteraan atas bangsa kami ini Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami bersama. Kami berdoa setiap kami umat-Mu Tuhan. Biar kami terus mengandalkan Engkau. Biar ketenangan, biar Tuhan damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan. Engkau tetap bela umat-Mu Tuhan. Engkau tetap berkarya di tengah-tengah kami. Dalam kesulitan kami Tuhan Kau mendengar. Dalam berbagai masalah yang kami hadapi. Dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan. Apa yang menjadi keperluan kami Tuhan. Bahkan pergumulan-pergumulan hidup kami yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau memberkati. Biarlah kami boleh juga mengembalikan segala kemuliaan. Memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kami yakin Tuhan, ketika kami masih berbuah dalam masa-masa sulit, kami masih Tuhan mau berkorban dalam korban persembahan kami. Engkau tahu Tuhan, Engkau mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bulan ini berulang tahun kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Engkau juga akan terus memberikan kekuatan, semakin diberkati Tuhan dan semakin menjadi berkat bagi keluarga, bagi yang lain Tuhan.
Sekali lagi kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Untuk hamba Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan. Bapak Dr. Heno Edi Haryanto dan istri, juga staf PPH dan semua pengurus Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan diberkati dengan kekuatan yang daripada Tuhan melimpah-limpah. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dan ditinggikan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah memberkati engkau dan menyertai engkau. Allah mengaruniakan kepada kita kedamaian, ketentraman selama-lamanya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai keluarga kita, studi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita semua berkata, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh
dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan.